Alhamdulillah telah hadir bersama kita Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk teman-teman untuk hadirannya pagi ini. Insya Allah hari ini adalah penghujung bulan Sya'ban. Nah untuk Ramadan apa nanti malam sahur atau besok malam Ustaz? Tunggu keputusan pemerintah. Kita sabar menunggu keputusan pemerintah. Tapi kalau Muhammadiyah sudah menetapkan besok puasa saja. Jadi malam ini buka sahur. Oke. Baik. Tanpa berpanjang-panjang, kita serahkan pada Ustaz Ali. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan sampainya kita di penghujung bulan Sya'ban. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan semenjak masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan doa itu diperkenankan, dikabulkan, lalu kita sampai ke bulan Ramadan. Dan nanti para ulama menambahkan doa Nabi itu kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu teksnya. Boleh nggak ditambahin wa inna alaihi bis salati wasyam atau waja'ana min suwamihi wa min quwamihi. Nanti ditambah oleh para ulama, dan jadikanlah kami Allah termasuk dari orang-orang yang berpuasa di bulan tersebut. Nanti kata ulama, jangan cuma sampai aja tapi enggak puasa. Jangan sampai aja tapi nanti tidak puasa. Waja'ana min suwamihi wa min quwamihi. Jadikan kami termasuk dari orang yang berpuasa. Suam bukan suami. Dari saum. Min suami min saimi nafi. Termasuk dari orang-orang yang berpuasa di dalamnya. Wa quwamihi al-qaimin, yang sholat di malam hari. Jadi jangan sampai cuma sampai saja, tapi tidak. Ustadz, kenapa Nabi nggak doanya sekalian lengkap kayak begitu? Bisa kepanjangan, bisa juga itu kesempatan untuk yang datang setelah Nabi, para ulama untuk merangkai redaksi doa. Sama seperti Al-Quran itu tafsir Al-Quran yang Nabi langsung mentafsirkan banyak atau sedikit? Sedikit. Kenapa Nabi Muhammad menafsirkan Al-Quran itu sedikit? Karena dibuka kesempatan untuk itu loh. Karena kalau sudah ada penafsiran dari Nabi, yang lain tidak boleh itu, nggak boleh menafsirkan lagi karena sudah ada penafsiran yang dari Nabi. Dari situlah para ulama mengatakan bahwa ini berarti membuka pintu untuk yang lain mendapatkan kesempatan, memiliki andil dan berada dalam partisipasi seperti doa, tafsir dan seterusnya. Puja dan puji syukur terhadap banyak kenikmatan sampai di bulan Sya'ban, sampai di penghujung. Hari ini Jumat terakhir bulan Sya'ban, dan memang nanti ada hadis Nabi yang Nabi menyampaikan di penghujung bulan Sya'ban. Nabi mengatakan azallakum syahrun 'azim. Kamu akan dinaungi oleh bulan yang agung. Bulan yang di dalamnya ada malam lebih baik dari 1000 malam. Bulan yang dilipat gandakan amal-amal perbuatan. Kita sudah diperkenankan oleh Allah untuk sampai di penghujung bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Mudah-mudahan keluarga besar almarhumah Tante Yayu yang kediamannya
selalu menjadi tempat yang istimewa buat Marhamah. Mudah-mudahan beliau, kemudian Om Muksin almarhum juga sebelum di sini kita di Om Hani yang mungkin Marhamah yang sudah berusia 25 tahun. Bahkan lebih. Tahun 2020. Sudah berapa Ramadan gitu kan? Sudah 20 Ramadan dan mungkin sudah dari mulai gurunya, dari mulai anggota jamaah. Anggota masih muda-muda, usah pada kecil-kecil sudah pada nenek-nenek. Dari anak SD ya. TK anak olahraga. Mudah-mudahan Om Tante Mika, Om Muksin, Tante Yayu, Pak Umar, ya, semua yang pernah berada bagian dari pengajian-pengajian ini, beliau semuanya di sana berbahagia. Beliau di sana mendapatkan karunia yang besar dari Allah SWT. Dan Marhamah semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia ingin menyambut bulan Ramadan. Saya minta dibukakan satu ayat di dalam surat. Jadi ada perdebatan terkait dengan boleh nggak katanya orang yang berbahagia dengan bulan Ramadan dia tidak akan disiksa oleh api neraka. Saya minta dibuka dalam surat Yunus surat 10 ayat 58. Surat Yunus surat 10 ayat 58. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Sadaqallah. Sebelumnya juga 57. Ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Sadaqallah. Ayat ini, ayat 57 dan 58. 57 itu dimulai dengan ya Yohanes. Wahai sekalian, manusia. Manusia ini masuk beriman, nggak beriman, kafir, tidak kafir, manusia. Ya Yohanes, sekalian manusia. Maaf yang kurang dari kita itu. Kadang-kadang agama kita sempitkan oleh cara pandang kita sendiri. Padahal agama Islam ini agama yang sangat luas. Dia sering disempitkan oleh siapa? Dia sering dikorbankan, kalau boleh kita sebutnya. Dia sering dikorbankan, atau bahasa lebih dahsyat lagi, sering dizolimi. Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Kita sering menyeret-nyeret agama kita itu menjadi rendah. Kita sering memaksa turun agama kita tuh yang tadinya tinggi itu menjadi turun, gampang cemberut. Nabinya itu nggak pernah cemberut. Benar. Ini jujur aja gitu ya. Nabinya itu nggak pernah cemberut. Sahabat yang berjumpa dengan Nabi. Dan mudah-mudahan nanti kita di akhirat ketemu sama Nabi. Wahai Rasulullah, kami dengan engkau selalu senyum, kita pengen lihat. Gitu kan. Ini contoh kecil loh. Belum lagi nanti contoh perilaku-perilaku yang berdampak luas. Ya ayuhan nas, setiap ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan ya ayuhan nas, itu berarti mestinya itu menyentuh, dibawa untuk menyentuh mereka yang bukan hanya Muslim. Saya punya teman non-Muslim datang ke rumah, saya ngobrol. Itu Bunda Maria itu disebut dalam Al-Quran. Ada suratnya kok. Loh, kamu kan punya perusahaan besar. Kemudian anak buah kamu punya Muslim, selama ini ngapain aja kan gitu.
Selama ini berarti ngapain aja? Non-muslim punya perusahaan besar, anak buahnya banyak yang muslim. Nih, berarti ini kita lagi ngapain sih? Kita sedang menyembunyikan permata. Kita sedang menyembunyikan, mestinya kan kita yang menunjukkan kepada mereka bahwa kitab suci kami ini kalau bahasa Al-Quran itu mendominasi muhaimin. Muhaiminan itu artinya mendominasi. Pakai Al-Quran, tidak pakai yang lain cukup. Kira-kira begitu. Tapi pakai selain Al-Quran, tidak cukup. Makanya ketika, saya cerita sampai, di salah satu negara Arab yang banyak penduduknya non-Muslim atau Kristen atau Nasrani, di sana pernah disuarakan. Udah deh, kalau ke gereja bawa 3 kitab. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran. Supaya toleransi. Begitu juga kalau ke masjid. Nah, ini kan, nah. Dia bisik suaranya. Oh, enggak kedengeran, ada yang protes. Para ulama mengatakan kalau memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, semua yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah terserap di situ dengan kuat. Tapi kalau memakai yang itu, dengan segala hormat, bukan kita ingin meremehkan ya. Kalau pakai yang itu, masih banyak yang belum cukup. Nggak usah pakai 3, cukup bawa 1 aja. Nah, kita ingin kembali ke ayat yang sedang kita baca ini untuk kita kaitkan dengan gembira dengan menyambut Ramadan. Kita ingin menggarisbawahi bagaimana hukum gembira menyambut Ramadan. Hukumnya gimana? Ustadz, kami dengar di ceramah-ceramah, kadang-kadang khutbah Jumat, di pengajian-pengajian itu dibawakan hadisnya itu palsu. Man fariha biqudumir Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Itu hadis palsu sampai hafal tuh. Man fariha, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah larang, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Keren enggak tuh? Enggak palsu. Apa? Enggak palsu. Lu palsu. Apa? Iya. Jadi riwayatnya nggak ada, ini nggak ada. Baik. Banyak yang menurut ilmu kritik hadis secara pembawa berita atau rawinya tidak sahih, apalagi sampai palsu, itu kita buang kalau palsu. Tapi kita mau lihat, boleh nggak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Jangan sampai karena ada hadis palsu itu dijadikan dasar nggak usah bergembira karena dianggap sumber dasar bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu dari hadis. Ntar dulu, ini kita mau dudukkan dulu. Jadi sebelum kita menjawab itu, saya mau ngajak dulu, ya ayuhan nas ayat 57. Hei sekalian manusia. Bule, hitam, sipit, belok, pesek, anjung. Ya ayuhan nas. Hei sekalian manusia. Tugas kita sebagai umat Islam yang mendapatkan Al-Quran, memastikan jangan sampai kita menjadi orang yang mengkerdilkan, kalau kita sebut mengkerdilkan, yang merendahkan. Karena Al-Quran 1400 tahun yang lalu, itu semua tulisan-tulisan itu nggak ada yang berbicara umum. Jadi silakan tes, cek, naskah-naskah masa lalu itu sempit. Untuk sukunya, ya kan? Seruan itu untuk sukunya, seruan itu untuk kelompoknya, untuk lingkungannya. Tapi Al-Quran 1400 tahun lalu, ya Yohanes, sudah
universal. Nah, kita yang sering menjadikan Islam menjadi Islam bukannya lokal di kampung, di bawahnya kampung apa? Primitif. Jangan sampai nanti itu ke ujungnya itu ke primitif. Jadi yang memulai mengajak umat manusia itu satu, bersaudara dan universal itu adalah. Nah, masa ada umat Islam itu kampungan, lagi sampai Primitif. Ini nggak benar. Makanya waktu kita ke Spanyol ya, ke Andalus, saya semalam tuh sebelum tidur baca. Jadi mohon maaf, kita sangat menyesalkan sekali dan sangat prihatin. Jadi lobby Yahudi sekarang sedang menghidupkan perkampungan-perkampungan Yahudi yang pernah ada di Spanyol. Dan itu didukung oleh otoritas pariwisata yang ada di sana. Jadi, iya. Apa? Makanya, Mbak Vita kapan mau jalan lagi? November. Jadi, tahwid. Jadi ada tahwidul Quds, meyahudikan Yerusalem. Ini tahwidul Andalus, meyahudikan. Makanya saya semalam karena dapat berita itu, saya komunikasi dengan sahabat saya yang kita sempat datang ke masjid di Cordova, satu-satunya masjid yang boleh dikumandangkan azan, yang kita bertemu dengan imamnya. Itu saya tanya, ini benar nih? Ya, kita sayangkan negara-negara Islam tidak melakukan seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan 100% Spanyol atau Andalus atau Spanyol sekarang. Karena memang kan ada yang proaktif. Kita umat Islam lagi ngapain? Lagi berantem. Besok kalau buka puasa tuh doanya yang ada di TV atau bukan? Bagaimana mau ya ayuhan nas? Kamu lagi berantem. Hei umat Nabi Muhammad, kamu lagi ribut. Sebelum Ramadan kamu ribut. Mau ikut pemerintah atau tidak ikut pemerintah? Nah, ribut. Ini namanya awal ribut. Awal ribut kita. Yang sana sudah bikin robot, sini ribut terus. Jadi bagaimana kita mau bisa proaktif untuk menjaga peninggalan-peninggalan tersebut? Kalau maaf, mau masuk Ramadan ribut. Ada pengajian-pengajian itu mengecas jamaahnya untuk jangan berikan toleransi kepada mereka yang tidak ikut keputusan masuknya bulan Ramadan dengan organisasinya, dengan ada di apa gitu. Makanya ini nanti akan masuk bahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu. Tapi saya ingin mengingatkan dulu itu bahwa kita ini harusnya itu kan universal. Dan itu sudah dilakukan. Spanyol itu masuk Islam tahun berapa? Itu kan masih awal. Dan ratusan tahun bertahan di sana. Kemudian jatuh, tumbang. Gitu loh. Nah mestinya umat Islam gitu kan. Kalau waktu itu bayangkan tuh 1000 tahun yang lalu. Dari Jazirah Arab itu ke... Berarti umat Islam tuh modern banget gak sih? Jadi kalau ada yang nggak pernah ikut berwisata, jadi mohon maaf lah. Apa? Berarti mohon maaf loh, mohon maaf. Artinya 1000 tahun yang lalu umat itu maju sekali, sudah menerobos, sudah nyebrang, sudah gitu. Sementara kita lagi berantem. Mulai masuknya Ramadan berantem. Kemudian doa mau buka puasa. Saya tuh sering lagi mau ceramah buka puasa dan puasa. Ustaz, ini kita baca doanya yang di TV atau apa gitu? Ustaz, ini kita doa dulu atau makan dulu? Yang penting gak keselak. Ini doa dulu Ustaz. Kita Allahumma lakasumtu dulu atau batalin dulu baru Allahumma lakasumtu?
Yang penting nggak keselak. Ustadz tahu mengatakan, ya Yohanes, kita sayangkan bahwa Islam dengan Al-Quran yang menembus batas-batas. Ini enggak ya ayuhal Arab, ya ayuhal Quraisy, ya ahla Makkah, enggak. Hei orang Arab, hei suku Quraisy, hei penduduk Mekah, enggak. Ya ayuhan nas. Universal, global, udah menembus batas-batas yang waktu itu membuat sempit. Ini udah dihafalkan. Ini 1400 tahun yang lalu. Orang masih banyak pakai bahasa daerah. Ketika pakai bahasa daerahnya yang diajak ngomong hanya daerahnya saja, ini enggak. Telah datang ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepadamu. Dulu itu kita sering, kalau saya masih kecil itu, kalau orang mau ceramah, mau pengajian tuh nggak disebut tausiah. Mau'izah. Kalau baca tuh koran-koran lama, apa semua itu, nggak disebut tausiah akan disampaikan tuh. Tapi mau'izah hasanah. Ustaz, kenapa sekarang menjadi tausiah? Ya perkembangan nggak ada masalah. Tausiah itu kan watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling mewasiati. Tapi kalau mau'izah hasanah, itu nanti nasihat yang baik. Itu diambil dari mana? Ini saya minta kalau boleh dibuka lagi. Tausiah bukan nasihat itu, Ustaz. Tausiah itu dari wasiat. Oh, wasiat. Mau Susah nyebutnya, gampang tausiah. mau izah Hasan. Boleh dibuka. Biasa. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 125. Surat 16 ayat 125. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Mau izah hasanah itu bahasa Arab. Oh, hikmah dan pengajaran yang baik. Nah, terus. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi yang dipakai itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah, mengajaklah, berserulah menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana. Bijaksananya yang hilang. Banyak orang punya ilmu tapi nggak bijak. Ada orang bijak tapi kalau nggak berilmu masih bijak masih bagus. Ini jangan ilmu enggak. Bijak enggak. Ustadz, emang ada orang bijaksana tapi nggak punya ilmu? Ada. Nenek kita, kakek kita yang waktu itu mungkin nggak berpendidikan tinggi, dia bijaksana. Mungkin dia nggak tahu teori macam-macam. Dia nggak pernah dengar Plato, nggak pernah dengar Aristoteles, nggak pernah dengar Shakespeare, nggak pernah dengar macam-macam. Tapi, kenapa? Apa? Nah, AI itu, waduh, saya ada nunjukin, Ustadz, saya baca di AI ini, Ali Bahar, sok tahu tuh sembarangan AI. Gitu kan, yang nggak jelas aja gitu kan. Bayangkan, kalau Al-Quran diturunkan di zaman sekarang, bisa jadi informasi itu sudah kecampur dengan AI. Subhanallah, Al-Quran diturunkan masih murni, masih original, tidak ada campur tangan, baik nanti namanya itu teknologi, AI, dan seterusnya. Dan Al-Quran tertulis dan dihafal. Bukan hanya tertulis, tapi tidak ada yang menghafal, tapi dua-duanya. Tertulis, dihafal, dan penghafal Al-Quran sampai detik ini nggak berhenti. Kalau kita mau gaya gitu kan, coba agama yang lain mana yang menghafal kitab suci. Kita nggak tahu ada perlombaan. Sampai perlombaan hafal Al-Quran untuk orang-orang yang tunanetra.
penghafal Al-Quran dari mereka yang berkebutuhan khusus. Penghafal Al-Quran dari berbagai macam level tersebut, semuanya itu ada. Nah, kita ingin kembali, jangan sampai bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, bukannya Islam ini universal, malah jadi ribut nggak lucu kan? Ribut, ini itu pemerintah salah tuh keputusannya, bahwa mestinya itu besok, bukannya lusa. Ini boleh jadi lusa loh. Iya, kan itu bisa jadi lusa. Boleh jadi loh. Ustadz ikut yang mana? Saya mau pemerintahnya siapapun, mau menterinya siapapun, selagi itu keputusan dari yang berwenang, sami'na wa ata'na. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ustadz kok kayak begitu? Yang berwenang itu yang akan bertanggung jawab di hadapan. Ustadz, tapi kan saya udah masak Ustadz. Nah, itu masalah lain sendiri. Itu namanya subjektif. Itu kan, itu yang mesti disalahin nanti, ya makan siang gratis itu gitu. Jadi kita ingin kembali ke surat yang An-Nahl tadi, itu kan mau izu hasanah. Itu sudah selesai. Sekarang kita mau kembali lagi ke yang tadi kita baca itu di surat Yunus, surat Yunus. 5758. Yang dipanggil kan manusia. Yang dipanggil manusia. Kemudian di situ disebutkan, telah datang kepada kamu mau izoh. Bukan tausiah. Tadi kan dalam surat An-Nahl, yang ingin berdakwah itu menyampaikan pelajaran. Mau izoh itu artinya nasihat. Pelajaran. Kalau dalam surat An-Nahl disebut bagi yang mau berdakwah, itu harus menyampaikan dengan hikmah. Jangan sembarangan. Mohon maaf ya, kita sebagai orang tua terhadap anak kita, kalau ngomong sembarangan, anak kita gimana? Anak loh, darah daging kita loh. Anak itu kan darah daging kita. Kita ngomong sembarangan aja mereka nerima nggak? Bagaimana kalau bukan anak kita? Mau izoh, pertama hikmah dulu, kemudian mau izoh, dan bukan sembarangan nasihat. Bukan sembarangan pelajaran, tapi pelajaran yang hasanah. Kita akan menemukan dalam Al-Quran penggunaan kata hasanah. Rabbana atina wa fil akhirati hasan. Kemudian nanti ada asmaul husna. Kemudian doa kita, Allah tutup hidup kita dengan mendapatkan Husnul khotimah. Husnul khotimah. Semuanya itu hasanah. Makanya yang ingin berdakwah, kalau zaman dahulu tuh orang nggak boleh sembarangan berdakwah. Nggak boleh. Kalau sekarang mungkin karena niatnya baik, barangkali ada yang kultum, kuliah 7 menit, mengisi waktu. Kalau zaman dahulu, nggak boleh orang sembarangan. Yang boleh ceramah itu yang mendapatkan ijazah. Sertifikasi bahasa sekarang. Ijazah-nya dibolehkan. Ajaza yujizu ijazah. Yang sudah mendapatkan lisensi. Dibolehkan oleh gurunya. Mirip seperti dokter, nggak mungkin bisa buka praktek kalau kecuali darurat. Darurat mana yang fakultas kedokteran kan gitu. Kalau darurat, tapi kalau bukan darurat, itu kan nggak bisa. Hikmah mau izotil hasanah ini yang kadang-kadang hilang. Akhirnya banyak yang menganggap Islam itu bukan lagi Islam yang universal nilai-nilainya, tapi Islam horor. Tuhan tuh kayaknya tampil sebagai pendendam. Karena neraka, siksa, kemudian syirik, bid'ah. Wah, pokoknya Islam tampil jadi apa coba? Islam nggak ada apik-apiknya, mohon maaf.
Nggak ada indah-indahnya. Bagaimana akan menarik kalau tidak indah? Kita nggak boleh make up, tanda petik ya. Tidak boleh kita membungkus yang buruk menjadi, nggak boleh. Itu kerjaan setan. Tetapi Islam itu sebetulnya dia indah. Tetapi ditutup-tutupi oleh perilaku saudara-saudara kita. Dan kadang-kadang kita sendiri. Kadang-kadang kita sendiri kalau ada pertanyaan, Ustadz, korupsi yang paling banyak di mana? Katanya di pelayanan haji, Ustadz. Nah, ketemu dengan manusia. Beneran tuh. Ada yang begitu-begitu ibadah kan? Saya bilang, iya, setan aja lagi bingung. Emang nggak ada tempat lain untuk berbuat buruk? Kenapa harus berbuat buruk harus menipu mereka yang antri sekian lama, mereka yang dan seterusnya dan seterusnya. Yang merusak, yang menurunkan derajat itu kadang-kadang kita. Padahal kalau mau berdakwah tuh harus hikmah. Hikmah itu kan bijaksana, dilihat yang di depannya siapa. Kemudian materi yang mau disampaikan itu seperti apa. Kemudian kondisi sekarang itu seperti apa. Sehingga jangan sampai yang bagus ini itu kalau ada kue yang sangat berharga, bungkusnya gimana? Bungkusnya disesuaikan nggak? Sesuaikan. Jangan bungkusnya sembarangan. Kue yang mahal, kantong plastik itu. Yang enggak kresek, gitu. Jangan. Itu mesti ada. Nah, kita ingin kembali, Allah memanggil semua manusia. Telah datang kepadamu mau'izah. Mau'izah itu pembelajaran. Min rabbikum. Ini kembali ke surat Yunus. Telah datang kepada kamu, wahai manusia. Mau'izah, pelajaran, bahan renungan. Kemudian, wasyifa, dan penawar. 5 fis sudur. Untuk apa yang ada di dalam dada. Banyak orang yang sesak dada. Banyak orang yang nggak tahu dia akan berbuat apa karena melihat kondisi macam-macam lah gitu. Sampai ada yang bilang kabur aja dulu. Kabur aja dulu, benar. Kabur aja dulu. Jadi maaf kalau kita melihat Gaza, orang Gaza nggak ada yang mau kabur. Itu caranya soalnya serangannya beda masalahnya. Nah, saya lagi mancing ini. Ternyata ketahuan. Siapa pendukung kabur aja dulu? Gaza itu sempit. Sempit. Nggak punya potensi seperti Indonesia. Sempit. Penduduknya jumlahnya banyak. Sekarang sudah porak-poranda. Donald Trump bilang, kita mau kirim ke Indonesia. Jangan-jangan beliau udah tahu ada yang mau kabur, jadi mau tuker. Tukeran ya. Apa? Jadi banyak, mohon maaf, yang sesak napas lah, pikirannya gelap, Indonesia gelap, dan seterusnya. Baguslah kalau itu mengingatkan. Tapi jangan sampai menjadi gejala psikologi. Itu kan bahaya. Kalau gejala psikologi kan apapun dimanapun gelap. Emangnya enak kabur aja dulu di luar negeri bulan Ramadan, bingung nelfon mamanya. Mama, ini nggak ada yang masakan yang itu. Mau balik lagi, kan gitu. Tapi itu terserah, nggak ada masalah. Mau kabur, mau apa, terserah, itu hak setiap. Tapi kalau kita melihat betapa dahsyatnya penduduk Gaza, nggak ada yang mau kabur. Ini pemerintahnya benar. Mereka serang pihak luar, Ustaz, beda nih sama kita. Ya. Beda nih kasus nih. Jadi samain dong. Ya, kita nggak mau menyamakan, kita mau mengingatkan bahwa di Gaza itu dibombardir, di ini semuanya. Nggak tahu loh. Nggak tahu itu duit dari mana, kapan makanan akan datang,
semuanya. Tetapi itulah orang-orang yang menurut saya pribadi, orang-orang yang bisa menjadi contoh buat kita. Bagaimana dioyak-oyak kayak begitu. Nah mudah-mudahan, tapi silakan kalau yang namanya kabur aja dulu mencari peluang, apalagi Jepang katanya sudah Jepang udah menerima, kemudian Kanada katanya juga menerima dan semuanya. Silahkan saja, itu hak setiap. Tapi kita ingin mengingatkan jangan sampai frustasi. Jangan sampai karena frustasi, depresi, padahal peluang begitu banyak, dan jangan sampai kita itu sering mencela tanah air kita sendiri. Gitu loh. Seburuk apapun, ya sudah gitu loh. Ini adalah tanah air kita. Jangan sampai itu menjadi sebab mudah untuk apa? Jangan sampai itu menjadi sebab untuk tidak cinta dengan tanah air kita sendiri. Kita tidak suka dengan apa? Oplosan apa? Tamak keseplosan. Ya, berarti selama ini kita beli pertama. Waduh. Lillahi ta'ala kita kan lillahi ta'ala kita tuh naik harga kita nggak lihat kan gitu, yang penting nggak tahunya dia oplos. Masya Allah, ya Allah, jangan sampai saya nggak dapat pahala ya Allah dibohongin itu. Ya Allah, itu rupiah yang saya keluarkan ya Allah dibohongin sama mereka ya Allah. Jadi itu pahala ya. Karena kalau kita caci maki nggak jadi pahala. Ya Allah, itu cari uang susah. Ya Allah, naiknya malam-malam. Ya, taunya oplosan ya Allah. Perlakukan orang-orang yang zalim itu. Tapi ini menjadi pelajaran, ini menjadi buat kita itu hati-hati, dan pemerintah juga serius. Jadi jangan sampai tidak dikawal hal-hal seperti itu, sudah berlangsung lama, yang menyebabkan kebencian. Kan benci akhirnya. Muak, benci, tidak ada hormat sama sekali. Karena merasa selama ini mau'izah, pembelajaran, nasihat. Syifa itu obat. Syifa itu artinya obat. Syifa itu artinya yang menghilangkan penyakit. Yang menyembuhkan, yang menghilangkan penyakit. Apa yang dimaksud oleh ayat ini sebagai pembawa pelajaran dan syifa, penyembuh di hati? Yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, loh kok bicara Al-Quran yang dipanggil manusia, bukan hanya orang yang beriman? Ya, Al-Quran itu jangan disempitkan. Al-Quran itu karunia terakhir, mukjizat terakhir yang Allah berikan kepada Nabi terakhir. Tidak ada lagi yang lebih istimewa dari Al-Quran. Hei sekalian manusia. Nah sekarang tugas kita sebagai umat Islam yang mendapatkan Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nanti kita akan mendapatkan itu dalam surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang diturunkan pembawa pelajaran. Kemudian yang mengobati, yang menyembuhkan apa yang ada di hati. Dua ini adalah salah atau bagian dari sifat Al-Quran. Al-Quran memiliki sifat mau'izah, membawa nasihat, dan penyembuh. Berarti kita harus mengajak manusia sebanyak-banyaknya mengetahui bahwa inilah sifat Al-Quran. Jangan sampai yang dibawa itu nanti petikan-petikan ayat yang melahirkan terorisme, yang melahirkan kelompok-kelompok, mohon maaf, yang ekstrim, yang melahirkan kelompok-kelompok yang menabrak saudaranya sendiri. Diambil surat At-Taubah yang kejar orang-orang kafir itu. Habisi orang-orang kafir. Padahal
Oh, kalau kita ngaji dikasih tahu ada orang non muslim itu namanya zimmi, kafir zimmi, ada kafir harbi. Ustadz, nggak ada ayatnya dalam Al-Quran, nggak ada hadisnya dalam Al-Quran. Itu dari mana diambil? Itu kan kesimpulan dari ayat Al-Quran dan kesimpulan dari hadis-hadis Nabi, bahwa orang yang beda agama dengan kita itu ada yang masuk kategori musuh, itu nanti namanya harbi. Ada yang masuk kategori zimmi. Zimmi itu mendapat jaminan keamanan yang tidak boleh diperangi karena dia tidak. Saya yakin kita semua yang hadir di sini atau ikut di Zoom pasti kita pernah punya teman baik di sekolah, di tempat kerja, di mana yang non muslim. Di sekolah dasar, SMP, tetangga, ada yang non muslim. Mereka nggak memerangi kita. Apa? Nah, saudara juga ada. Itu jangan kita samakan dengan yang kondisi kekafirannya itu masuk kategori perang, harbi. Dari mana ini kita bisa dapat? Dalam Al-Quran nggak disebutkan dengan eksplisit namanya harbi ataupun zimmi, enggak. Tapi ulama mengambil kesimpulan. Oh, ada kategori harbi, ada kategori zimmi. Zimmah itu artinya jaminan. Jadi zimmi itu artinya yang mendapatkan jaminan keamanan. Dia nggak boleh diganggu, nggak boleh mendapatkan bahaya. Nah, setelah ayat ini mengatakan memanggil sekalian manusia, berarti Islam itu agama yang universal. 1400 tahun yang lalu sudah berbicara memanggil manusia, bukan memanggil suku, bukan memanggil lokal tertentu, wilayah tertentu, tapi yang dipanggil adalah manusia. Obat untuk apa yang ada di dalam hati, wahudan warahmah, petunjuk, rahmat, lil mukminin. Ustadz, kok pertamanya manusia, kok ditutupnya mukminin? Itu loh. Panggilannya adalah manusia, tapi petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Artinya apa? Yang paling gitu, yang paling benar-benar akan merasakan Al-Quran adalah nasihat, Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah rahmat. Yang paling benar-benar merasakan adalah yang beriman. Karena mereka nggak pernah mau jauh dari Al-Quran. Saya sampai sekarang ini, saya pribadi dan mungkin kita semua sulit sekali, sulit untuk bisa dekat dengan Al-Quran seperti dekatnya kita dengan handphone kita. Ini jujur. Jujur. Apa? Apa? Ustaz Ali. Kenapa? Iya. Jadi jujur aja gitu. Kalau kita baca, kenapa orang-orang besar masa lalu itu begitu dahsyat, begitu kuat? Karena nggak pernah lepas dari Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran itu, mohon maaf loh ya, bukan saya menyamakan. Seperti, mohon maaf loh, kita kan handphone kita gunakan untuk dapat berita, untuk mendapatkan ilmu, untuk macam-macam. Rupanya orang-orang masa lalu yang hebat itu, Al-Quran itu lebih dari itu. Ustaz, maksudnya apa? Ya, setiap kali mereka membaca Al-Quran, mereka mendapatkan berita. Setiap kali mereka membaca Al-Quran, mereka mendapatkan kecerdasan yang lebih. Setiap kali mereka membaca Al-Quran, mereka bercermin. Jadi, handphone sekarang itu, dulu oleh generasi-generasi sahabat, selesai generasi sahabat selanjutnya dan selanjutnya, itu dulu nggak ada handphone, adanya buka Quran. Sumpah sedikit, TikTok. Ya nggak apa-apa, kalau yang banyak ustaz nggak ada masalah. Kajian benar, banyak live, banyak. Ustaz, di TikTok itu banyak pengajian bagus. Di Instagram itu banyak yang menginspirasi,
Benar, nggak salah. Tapi pengen nggak nyobain? Pengen nggak sih mencoba? 1 hari atau dari zuhur sampai asar nggak pegang handphone, pegang Quran. Ustadz, nah ini nanti etika. Ini nanti pembahasan di etika. Jadi nanti sebetulnya etikaf yang ideal itu putus hubungan. Sebetulnya ideal kita kalau mau bicara Siap-siap deh 10 hari aja kita putus hubungan sama handphone. Saya sangat tersentuh dengan tulisan salah seorang ulama yang mengatakan ketika menguraikan tentang itikaf Nabi Muhammad. Beliau yang memimpin dunia 10 hari iktikaf tidak ngurus materi sama sekali. Tapi materi tunduk kepada Tuhan. Kita kan levelnya masih, kalau naik sepeda itu kita masih banyak. Masih belum. Jadi bagaimana mau 10 hari kan gitu. 1 jam saja. Jadi dikatakan dunia di bawah tangan beliau, Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai nabi yang paling utama, paling mulia, 10 hari tidak menyentuh yang hubungannya dengan materi dan tapi dunia bisa dikendalikan. Jangan-jangan itu ciri dunia. Dijauhi, dia akan nurut. Dijauhi, dia nurut. Dikejar-kejar, makin lari. Dijauhi, dia minta perhatian. Dikejar-kejar, kayaknya kita belum sampai ke situ. Tapi ulama-ulama besar, mereka menyampaikan bahwa dunia kalau dikejar lari. Ditinggalkan, dia yang mengejar yang meninggal. Maaf, kita akan berusaha untuk bisa mendekati ke wilayah itu. Karena selama ini kita selalu menganggap, wah dunia itu segala-galanya. Belum bisa, mohon maaf, belum bisa untuk menyampaikan dunia ini tempat lewat aja. Kecuali kalau sudah meninggal dunia. Ya Allah, cepat banget dunia. Ya Allah, sayang sekali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan yang namanya meninggal itu kan gak pernah ada yang bisa janji. Gak ada yang bisa menghalangi, gak ada yang bisa membantah. Dia akan cepat sekali, dia akan... Nah, kita kembali ingin mengingatkan bahwa Al-Quran sudah menyatakan bahwa Al-Quran itu universal. Dan Al-Quran sifat, salah satu dari sekian sifat Al-Quran itu dia mau izah, dia nasihat, mau izah, dia syifa, dia hudan, dia rahmah. Hudan itu petunjuk, rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, dia mendapatkan pasti itu paling. Dia selalu dapat pelajaran. Mau izah, syifa, hudan, rahmah. 4. Mau izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Syifa, hudan, petunjuk, rahmah. Mau izah Yang pertama mau izah itu artinya pembelajaran, nasihat. Mau Al-Quran itu mau izah, nasihat, pembelajaran, syifa, penyembuh dari apa yang ada di dalam hati. Kemudian hudan, petunjuk. Kemudian rahmat, kasih sayang.
Hei sekalian manusia gitu. Hei sekalian manusia kan umum, universal. Telah datang kepada kamu, gitu loh. Al-Quran yang sifatnya dia sebagai mau'izah, dia sebagai syifa fisudur, kemudian dia sebagai hudan, petunjuk, dia sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Yang akan merasakan. Jadi mau'izah, syifa, hudan, petunjuk, rahmat. Handphone kita ini bisa untuk telepon, bisa untuk baca Quran, bisa untuk transaksi, bisa untuk fungsi. Al-Quran lebih dari itu semua. Makanya nggak salah kalau mereka para tokoh-tokoh masa lalu itu dekatnya dengan Al-Quran melebihi dekatnya kita sekarang dengan handphone kita. Karena kalau handphone jadi sumber informasi, jendela informasi dan seterusnya, Al-Quran pada masa itu bagi mereka adalah lebih dari handphone. Sumber, Ustadz, tapi kan, sebentar, Ustadz, ini, yang namanya inspirasi itu datangnya dari mana? Kalau pikirannya tenang, hatinya lapang, banyak nggak tuh? Bisa menghadirkan apa itu? Ide-ide yang... Tapi kalau pertama adalah pertalite yang tidak antri. Pertama adalah pertalite yang tidak antri. Pertama adalah... Terus direktur utamanya tuh akan ada ceramah umum Zoom, penyampaiannya juga tentang bagaimana pertama bisa. Jadi oke, nggak ada masalah. Sekarang mari kita mengingatkan diri kita terlebih dahulu. Pertama bahwa Islam dengan Al-Quran adalah agama universal. Kemudian sumber kita berislam ini kan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu mengandung yang 4 tadi. Setelah dijelaskan, Ustadz kok, hei sekalian manusia, kemudian akhirnya untuk orang-orang yang beriman. Ya, manusia-manusia yang beriman, yang benar-benar akan merasakan yang 4 tadi. Jadi kalau kita belum merasakan itu, jangan-jangan. Kita levelnya masih belum sampai. Katanya nasi itu kalau dikunyah, dikunyahan yang kesekian kali, baru lanjut. 32 kali, Ustaz. Yang ketelan di situ 2 kali dekat. Jadi katanya kan kunyahan yang kesekian kali baru bagus. Bukan yang langsung ditelan, itu jadi gula katanya. Katanya gitu. Jangan-jangan kita ini pemakan nasi yang levelnya langsung. Lagi lapar. Apalagi yang akan merasakan itu Al-Quran sebagai mau'izah, Al-Quran sebagai syifa, Al-Quran sebagai hudan, Al-Quran sebagai rahmat lil mu'minin yang benar-benar beriman. Nah, kemudian ayat setelahnya qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah wa bi rahmatihi, karunia Allah dan rahmat Allah. Nanti dikatakan diturunkannya Al-Quran itu karunia Allah. Kandungan isi Al-Quran itu penuh dengan rahmat Allah. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Karunia Allah ini besar. Karunia Allah ini banyak. Tidak terbatas. Rahmat Allah itu luas. Kita disuruh bergembira. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya mereka bergembira. Karunia Allah, rahmat Allah. Ramadan, karunia Allah. Ramadan adalah karunia Allah. Saya, kita, saudara-saudara kita nggak pernah bisa sholat subuh berjamaah secara
baik, tepat waktu, nggak pernah bisa baca Al-Quran bersama-sama, nggak pernah. Bulan Ramadan datang. Makanya kalau ada yang dikatakan hadis palsu, silahkan hadisnya palsu. Tetapi kalau kita mendalami, menyimak ayat-ayat Al-Quran, terutama yang sedang kita baca ini, ada karunia, ada rahmat. Ramadan itu karunia. Ramadan itu karunia. Nabi Muhammad yang mengatakan, kalau datang bulan Ramadan, dihapus semua dosa-dosa dari Ramadan yang lalu. Pantas nggak gembira? Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan datang Ramadan yang setelahnya menghapus. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kalau Ramadan datang, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Karunia bu. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad mengatakan di bulan Ramadan itu amal ibadah dilipat gandakan pahala. Karunia bukan? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan yang keempat, setiap hari sepanjang bulan Ramadan, di sana ada hamba-hamba Allah yang dimerdekakan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka. Karunia bukan? Karunia. Malam pertamanya, yang kelima, malam pertamanya. Siapa yang berada dalam keadaan baik karena di malam pertama Ramadan, kalau nanti malam itu malam pertama, dari nanti malam. Siapa yang jatuh pandangan Allah kepadanya, maka dia menjadi hamba yang berbahagia, tidak akan sengsara. Makanya mohon maaf. Mudah-mudahan semua teman-teman Muhammad juga pasti pernah punya pengalaman seperti yang saya mau ceritakan ini. Itu saya pernah punya pengalaman bertemu dengan satu orang. Dia cerita, Ustaz, saya ini udah 10 tahun ini hidup saya tenang. Nah, cerita. Tenang. Dulu saya ngoyo, Ustaz. Bahasa Jawa itu ngoyo. Gimana resepnya saya bilang? Nah, saya itu pokoknya nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Dan saya ingetin anak-anak saya. Dan ini saya dapat setelah Ramadan kira-kira 10 tahun yang lalu. Jadi saya udah nggak gusar lagi. Sudah nggak. Karena waktu Ramadan itu, saya nikmati Ramadan. Selesai Ramadan itu saya, kalau bahasa orang senang dengan makanan apa? Kalau ketagihan. Ramadan tuh saya nikmati. Selesai Ramadan tuh saya ketagihan sama Ramadan. Saya tadarus. Saya Ramadan terus ya. Ustaz tahu nggak rezeki saya? Kenapa? Udah cerita. Nih lihat WhatsApp saya. Dia sebut lah nama si Fulan. Luar biasa. Saya bilang, wah, ini katanya, kata beliau nih, alhamdulillah, saya dapat dari ayah saya, dan ayah saya meninggal dunia. Waktu saya masih belum begitu, Ustaz. Oh, Ustaz, kalau penampilan saya nggak jelas, Ustaz. Tapi saya dapat. Nah, jangan-jangan, mohon maaf, kalau saya berkesimpulan, jangan-jangan yang seperti itu yang dapat Lailatul Qadar. Karena merubah dia menjadi apa tadi? Dengan makanan tuh ketagihan. Nah, kita pengen menjadi orang yang ketagihan dengan Ramadan, ketagihan dengan sholat malamnya, ketagihan. Jangan ribut sholatnya 8 atau terawih. Udah nggak zaman. Ustadz hidup di zaman Imam Syafi'i ya. Udah dibahas Ustadz tadi Imam Syafi'i. Udah selesai. Imam Syafi'i udah ngebahas kok. Ustadz masih mau ribut-ribut gitu. Ustadz, silahkan sampaikan pandangan ulama dengan baik. Silahkan. Nanti kalau mazhab Imam Syafi'i itu 15 hari terakhir, sholat witirnya pakai kunut. Nggak usah pusing. Yang nggak mau nggak usah. Jangan berantem, jangan ribut. Toh kalau mohon maaf, kalau ada yang sadar betapa indahnya ibadah,
Bukan berarti kita anti yang 8, enggak. Tetapi kalau dia menghayati dengan baik, 8 itu akan diisi dengan surat-surat yang panjang. Karena apa tadi itu? Ketagihan. Nggak pernah mau apa? Meninggalkan. Apalagi yang ketagihan sama Al-Quran. Jadi saya pernah di satu acara di Mesir, itu ada diskusi antara para ulama tentang hataman Al-Quran satu hari itu bisa 2 kali. Orangnya beda apa sama Ustaz? Orangnya sama. Baca kulhu 3 kali, baca kulhu 3 kali. Gitu aja. Satu sholat. Jadi, nah, gini Bu, cara mengetahui bisa nggak sih satu hari? Ibu kan punya download Al-Quran tuh. Coba lihat satu surat berapa menit. Ya. Coba nanti lihat hitung. Yang tak murotal itu Ibu lihat itu satu surat berapa atau satu Al-Quran tuh dikali aja ditambah aja semuanya. Itu berapa lama tuh? Bisa. Itu murotal. Cuma yang membuat nggak bisa itu perasaan kita yang sudah dipenuhi oleh tidak bisa. Sudah dipenuhi dengan tidak bisa. Mulai hari ini jangan pernah mengatakan tidak bisa dulu. Buang kata-kata tidak bisa. Kan para psikolog ngomong apa coba? Yang sering menjadi musuh manusia adalah kata-kata tidak bisa. Ternyata bukan hanya di pekerjaan saja, ibadah kepada Allah pun jangan pernah mengatakan tidak bisa. Ustadz, tapi saya nggak, ada nggak mau, ada tidak bisa. Yang sering menyebabkan tidak berhasil itu sudah tertanam tidak bisa. Emang Ibu nggak mau nyobain baca Al-Quran itu dengan nggak putus-putus, tapi nggak mengganggu kewajiban ya, dengan tidak putus-putus. Emangnya Ibu nggak mau nanti pada level tertentu orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan kelezatan baca Al-Quran? Ibu latihan renang gimana? Latihan renang. Masuk sini. Tapi kalau udah gimana? Waktu latihannya gimana coba? Masuk sini. Quran. Ingatkan mereka tadarus Al-Quran. Ingatkan mereka menikmati yang Allah turunkan di bulan Ramadan adalah Al-Quran. Kemudian bagaimana kita nggak berbahagia dengan datang bulan suci Ramadan? Nabi Muhammad ketika bercerita tentang umat-umat terdahulu yang umurnya sampai ratusan tahun. Nabi cerita ada yang 300 tahun. Diisi semuanya dengan jihad. Diisi dengan puasa. Malamnya mereka sholat malam. Sahabat yang mendengarkan cerita itu menangis. Nabi tanya, wahai sahabatku, kenapa kau menangis? Wahai Rasulullah, umur kita itu 60-70. Gak mungkin bisa sampai seperti mereka. Allah turunkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000. Yang tidak sempat dan tidak mungkin punya umur ratusan tahun, jangan kecil hati.
Karena ada malam. Namanya malam Lailatul Qadar. Siapa yang bisa dapat malam Lailatul Qadar? Dari sekarang kita gembira. Dari sekarang kita gembira. Insya Allah dengan kegembiraan itu terus akan meningkatkan semangat kita mengisi Ramadan. Dan insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Bergembira dengan bulan Ramadan itu sangat bagus. Dan boleh juga nanti ada yang menganggapnya itu wajib. Bagaimana Anda nggak gembira dengan datangnya bulan yang amalan sunnah dihitung seperti wajib pahala. Yang wajib dilipat gandakan. Kemudian setiap malam itu malaikat turun mendoakan. Kemudian pintu surga dibuka. Kemudian surga itu berhias. Setiap bulan Ramadan itu surga berhias. Dan Nabi Muhammad yang mengatakan ada pintu VIP di surga. Yang bisa masuk itu hanya yang pernah berpuasa bulan Ramadan. Namanya Babur Raya, Babur Raya, pintu yang istimewa, sehingga kita mengharap pertemuan kita hari ini memastikan kita gembira akan kedatangan bulan suci Ramadan. Kita akan menunjukkan kegembiraan kita dengan kita meningkatkan amal-amal baik kita. Dan nanti dikatakan di antara yang Nabi Muhammad terlihat istimewa sekali, Al-Quran istimewa sekali. Nabi membaca Al-Quran. Kemudian Nabi sedekah. Nabi di sepanjang bulan Ramadan itu memberikan bantuan melebihi dari banyaknya angin yang berhembus. Jadi silakan kalau ada panggilan-panggilan untuk membantu. Ada dulu Pak almarhum Pak Umay punya sekolah, almarhum Pak Umay punya anak asuh, punya guru-guru yang di pesantren. Saya ingin mengajak semuanya untuk menambah. Kalau bisa ditambah sebisanya untuk membuat mereka yang santri-santri tersebut, apalagi kalau ustadz-ustadznya, santri-santrinya, bayangkan kalau santri-santri itu nggak berhenti baca Al-Quran. Kita mungkin nggak bisa baca Al-Quran sebanyak, tapi karena kita membantu mereka, ada dari kita yang membuat mereka banyak membaca Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, membaca hadis Nabi. Mereka sholat berjamaah, mereka terus ustadz-ustadznya membimbing, membina. Kita yang mungkin kita nggak bisa itu bangun malam terus, tapi santri-santri itu, ustadz-ustadz tersebut di pesantren itu dan seterusnya, kita membantu mereka. Jadi saya ingin mengajak kita semuanya untuk menambahkan sedekahnya, infaknya, dan afdhalus sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, paling istimewa itu sedekah di bulan Ramadan. Bukan berarti di bulan lain nggak usah sedekah gitu kan, nunggu. Kamu nggak bantu-bantu, nggak nunggu Ramadan. Meninggal sebelum Ramadan. Itu ada yang bilang udah kalau pelit jangan bawa-bawa Ramadan lah gitu. Pelit-pelit aja, nggak usah bawa-bawa. Jadi mulai hari ini mudah-mudahan kita sudah siap untuk menyambut kedatangan tamu yang istimewa, dan mudah-mudahan marhamah semuanya sehat walafiat, semua dalam keadaan baik. Dan saya juga ingin menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, jangan sampai di bulan Ramadan tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, masih ada kebencian, yang masih ada permusuhan, yang masih ada kedengkian. Sehingga kalau ada tradisi kita sekarang di Indonesia ramai, mohon maaf lahir batin sebelum Ramadan, itu adalah bagian untuk memastikan masuk ke bulan Ramadan tidak membawa kebencian, tidak membawa permusuhan, karena ingin menyambut kedatangan bulan yang suci dan ingin disapa oleh malaikat. Ingin disapa oleh, pengen gak sih disapa oleh malaikat? Nanti dapat password masuk surga. Kalau kita mau ilustrasikan itu kan, kalau disapa oleh malaikat kita akan mendapatkan seperti password untuk bisa selalu dekat dengan Allah, untuk insya Allah masuk ke surganya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup, sekali lagi saya minta ribuan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesilapan, kekurangan, marhamah, haura daksa, kemudian haura semuanya apa? Sakitnya nanti ya, Tante Neti sakit putih sakit. Jadi saya minta ribuan maaf yang seluas-luasnya, dan insya Allah semua kita bisa melanjutkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan anak-anak kita
kita menjadi anak-anak yang membahagiakan kita, membanggakan kita di dunia sampai di akhirat. Dan kita akan membacakan doa nanti. Kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, baik, teman-teman yang mau bertanya? Oke, Ustaz saya mau tanya ini tentang tadi Ustaz sampaikan bahwa kita jangan mengkafirkan dan mensyirikkan. Maksud saya begini, ini juga untuk diri saya sendiri Ustaz. Ternyata saya mendapat satu masukan gitu bahwa ternyata mudah sekali gitu kita untuk menjadi syirik gitu. Kadarnya kecil besarnya Allah yang tahu. Cuma bagi saya begini, bukannya syirik atau kafir itu kan hati kita yang tahu Ustaz. Gitu maksud saya. Jadi maksud saya apakah ketika kita berucap sesuatu yang mungkin itu sangat manusiawi gitu ya, tapi itu menjadikan kita di mata Allah menjadi syirik. Apakah semudah itu Ustaz? Jadi saya ingin mengajak diri saya, mengajak kita semua untuk menghargai dan berhati-hati. Jadi kadang-kadang kita nggak sengaja kita meremehkan orang. Kadang-kadang kita nggak sengaja kita mengkafirkan orang. Nggak sengaja. Makanya kalau mungkin kalau Mahama sudah pernah dengar itu yang pernah saya bawakan, kisah wanita yang nggak pernah berbicara kecuali dari Al-Quran. Ketika ditanya, ibu kamu itu kenapa seperti itu? Karena dia nggak mau. Yang dicatat itu nanti kecuali dari mulut itu adalah Al-Quran. Nah, kita harus hati-hati, jangan sembarangan, kita harus menghargai orang. Karena memang kalau ada orang bersikap sesuatu, kita harus bijaksana juga. Jangan langsung memvonis. Tidak ada kisah seorang sahabat Nabi berziarah ke kubur Nabi. Kemudian dia menempelkan pipinya ke pusara, ke batu nisan ke pusara. Kemudian Hajjaj bin Yusuf datang. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini karena sahabat senior, ini Hajjaj bin Yusuf. Oh, kamu. Saya tidak menyentuhkan pipi saya atau tubuh saya ini dengan batu. Tapi saya menyentuhkan pipi saya ini dengan Rasul. Batu ini hanya bagian dari gitu. Karena yang menyambung dengan jangan sampai kalau ada orang yang menempelkan itu kita anggap ntar dulu. Satu lagi. Ini ceritanya sudah sering saya sampaikan mungkin di Malhamah, juga mungkin di Haura, di Berwalidah dan semuanya itu. Ada pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang mau divonis untuk dihukum mati. Kenapa? Karena dia pernah berteriak, aku memiliki yang Allah tidak memiliki. Aku memiliki, tangkap. Aku memiliki yang Tuhan nggak miliki. Aku tidak suka dengan rahmat. Bayangin coba. Astagfirullahaladzim. Mau dihukum, Sayyidina Umar bilang panggil Ali bin Abi Thalib untuk ditanya apa maksud? Ya, saya betul kamu mengatakan kamu miliki yang Tuhan nggak miliki. Iya. Maksud kamu apa? Saya kan punya istri, Tuhan nggak punya istri. Salah nggak? Saya punya istri, Tuhan nggak punya istri. Nggak salah dong ucapan saya? Nggak salah, benar. Saya tidak suka dengan rahmat. Dan saya cinta dengan fitnah. Itu kan harus diapakan tuh? Sedang pancung. Hujan itu rahmat. Saya selalu lari dari rahmat. Oh, gitu. Kalau hujan turun lari. Ya. Itu artinya nggak suka hujan lagi kan gitu. Kan jangan terus kita kafirkan. Ntar dulu. Kemudian saya cinta dengan fitnah. Harta dan anak itu fitnah.
Saya kan cinta sama anak saya. Saya cinta. Oh ya udah, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, nggak usah diapa-apain kan. Bener. Nah jadi mohon maaf, kita kadang-kadang harus hati-hati. Jangan sembarangan, kita harus menghargai, dan kita harus hati-hati. Karena ada yang orang ucapkan itu mungkin kondisi tertentu yang boleh saja kita nggak memahami kondisi itu. Makanya kita harus sangat hati-hati dan kalau bisa memang mendahulukan husnuzon. Saya kemarin itu, saya kebetulan dekat dengan Pak Komjen Syafruddin yang baru wafat. Itu saya jam 5 itu janji mau ketemu beliau. Jam 4, terus beliau mengatakan jam 5 aja. Saya sudah 4:30 itu di kantor beliau karena ada beberapa orang mau bertemu. Terus ajudannya ngasih tahu, Bapak di IGD, dibawa ke IGD, katanya nggak enak. Ini janjian sampai jam 5. Saya terima tamu-tamu itu kan nggak enak, kan udah janji semua. Itu sebelum dia udah ngechat, sudah delete lagi sama Iya, beliau. delete lagi, delete. Akhirnya jadi jam 5. Itu saya 4:30 udah datang, tamu-tamu saya bilang, ajudannya saya tahan sebentar. Ngomongin dulu sama tamu-tamu bahwa Bapak sedang harus periksa ke rumah sakit. Udah, jam 5:30 saya keluar dari Jenggalas itu menuju RSPP. Sampai di RSPP saya pikir masih di IGD, atau di kateter. Sampai ke situ, saya bilang, di mana tempat Pak Syafruddin? Udah nggak ada, udah meninggal. Hah? Meninggal apaan? Saya bilang. Ini saya loh, saya bisa kafir juga kali kan gitu. Meninggal apaan? Yang tadi masih itu kok. Yang bener dok. Udah nggak ada, udah meninggal. Maksudnya apa dok? Karena ya. Nah kondisi gini boleh nggak saya dikafirkan? Enggak. Ya, ini sudah. Ini jam 3, jam 4, jadi jam 5. Ya, saya masuk bener. Nggak ada. Apa dok maksudnya dok? Nggak ada apa meninggal. Masa saya nggak percaya sama takdir sih? Kan enggak. Oh ya udah. Dan apa? Memang sehari sebelumnya itu kita makan malam dengan dengan duta besar Mesir, dengan rektor Al Azhar dan sebagainya. Tapi ucapan itu kan sama seperti begini, kira-kira begini. Ini ada hadis Nabi, ada seorang ibu yang anaknya meninggal dunia. Nangis ibu bilang. Nabi Muhammad melintas. Ibu, sabar bu. Sabar, kamu gak merasakan. Ya, gitu kan. Enggak, lu gitu ngomong gitu. Ya. Kamu kan gak. Ini kita banget gak sih? Iya. Sabar bu, sabar. Gak ngelihat kalau yang negur itu, gak tahu kalau yang negur itu Nabi Muhammad. Bu, sabar bu, nanti sabar. Gak merasakan ini adalah anak saya, gini. Udah, Nabi melintas. Terus itu, bu, tahu nggak yang tadi negur ibu? Saya baru, astagfirullahaladzim, Rasulullah datang. Oh Rasulullah, maafkan saya. As-sabru inda sadmatil ula. Pahala sabar yang paling tinggi itu pada pukulan, kalau boleh sebut. Pada event yang pertama. Tapi bukan berarti nggak ada pahala lagi. Tapi ini kan kalau boleh kita sebut ini turbulensi lah gitu. Karena kan kaget, karena kan terus kita kan lihat kalau ada yang meninggal dunia tuh, saya katakan, ayah, kenapa ayah jalan? Ayah, tadi ayah habis ketemu sama gitu. Apa kita mau bilang kafir? Ayah. Saya ngeliat, dan ini bukan peristiwa sekali dua kali gitu kan kita melihat. Apa kita mau mengatakan? Itu kondisi, nah seperti Rasulullah punya sahabat namanya Ammar bin Yasir. Pernah dipaksa untuk mengucapkan kafir. Akhirnya beliau ucapkan. Datang wahai Rasulullah, Nabi tanya hatimu gimana? Hatiku nggak ikut. Kemudian yang selanjutnya nanti ada sahabat Nabi menceritakan kepada para sahabat tentang seorang yang berjalan jauh, naik ontaknya, perlengkapannya di ontaknya tersebut, tiba-tiba dia istirahat karena lelah, di bawah satu pohon, dia tertidur lelap. Ontaknya hilang, yang di situ ada perlengkapan. Sampai bangun dia cari, nggak ketemu, sampai dia lelah tidur lagi. Begitu tidur yang kedua kali itu, dia bangun, ontaknya ada dan lengkap. Dengan
perbekalannya. Dia saking gembira dia mengucapkan kata-kata yang salah. Allahumma lakal hamd anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, segala puji bagimu, engkau hambaku, aku Tuhan. Balik. Salah. Salah kan? Tapi hatinya? Ya, itu dia Pikirannya? hatinya. Ustadz, kita baca Allahumma lakal sumtu yang mana Ustadz? Yang mana aja? Yang ada di TV, yang nggak ada di TV. Tungguin TV dulu baca. Dan kemudian nanti nawaitu sama godin dibaca apa enggak? Baca. Kecuali kamu nggak mau baca ya udah. Kenapa Ustaz? Nabi kan nggak pernah. Shh, jangan bilang Nabi. Kamu nggak tahu. Sahabat aja nggak ada yang berani mengklaim bahwa dia mengetahui semua yang Nabi lakukan. Apalagi kamu sahabat Bu. Gaya banget. Ketemu enggak? Nabi nggak pernah. Belajarnya di TikTok belagu banget. Biasa aja kali kalau belajar di TikTok jangan begitu. Nabi nggak pernah. Shh. Saya itu ketika di Oman kemarin itu, Duta Besar Indonesia untuk Oman itu orang Minang. Mande ya. Nah kita mau tanya Pak Gita, Pak Gita itu. Jadi ada buku judulnya 1001 Tokoh Minang. Ada ya, yang tiga episode waktu 1001. 1001 Tokoh Minang. Terus saya bilang sama Pak Dubesnya, Dubes, tolong nanti dibacain dong biografi Pak Dubes, dibacain tuh. Yang baca orang Minang juga, namanya Pangeran Arsyad gitu ya. Baca, terus nggak banyak gitu. Beliau mengatakan apa? Banyak di situ yang saya nggak masukkan informasi tentang saya, karena ada masalah politik, ada takut kepanjangan. Saya bilang apa? Begini Pak Dubes, banyak sekali riwayat-riwayat yang nggak tertulis. Karena zaman sekarang aja yang bisa direkam, bisa nggak dimasukin semua. Karena ada pertimbangan-pertimbangan. Boleh jadi banyak sekali riwayat-riwayat yang tidak sempat tertulis. Karena dianggap mungkin nggak diperlukan waktu itu. Cukup diketahui dengan yang prinsip saja dan seterusnya. Sehingga kalau dia mengatakan, Nabi nggak pernah, lu hidup di mana? Emang lu Sayyidina Abu Bakar? Emang lu Sayyidina Umar? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar aja itu kalau memutuskan sesuatu masih konfirmasi dulu sama sahabat-sahabat yang termasuk masalah sholat tarawih. Sayyidina Umar itu yang pertama buat tarawih. Bukan itu Sayyidina Umar mau main memutuskan aja, enggak. Karena Nabi pernah tidak sholat berjamaah di malam Ramadan itu tidak pernah Nabi melaksanakan sholat malam berjamaah hanya 2 atau 3 kali. Setelah itu Nabi tidak melakukan sholat malam Ramadan berjamaah. Dihidupkan, yang Nabi pernah lakukan itu dihidupkan kembali oleh Sayyidina Umar. Kita mau bilang Sayyidina Umar itu bid'ah. Oke, kata Sayyidina Umar, kalau bid'ah, nikmatul bid'ah hati. Ini nikmat yang bagus. Bid'ah yang paling bagus, Pak. Nikmatul bid'ah hati. Tapi kalau kita melihat kan, saya mau ikuti yang Rasulullah lakukan. Kamu pikir Sayyidina Umar itu melakukan itu nggak ikuti Rasulullah? Tapi Rasulullah 8 rakaat. Sayyidina Umar bikin 20 rakaat. Kamu tahu nggak kenapa 8 jadi 20? Mungkin di TikTok ada, mungkin juga. Lagi dicari mantin tuh. Cari jawabannya. Kenapa? Loh, karena waktu Nabi Muhammad itu yang dibaca suratnya panjang-panjang. Untuk mengganti supaya nggak bisa surat yang panjang, tapi pahalanya masih dapat. Jadi dari 8 menjadi 20. Nanti mazhabnya Imam Maliki jadi 36 atau 39. Oh iya. Di TikTok mungkin ada, mungkin enggak juga. Apa? Ada di TikTok ya? Berapa menit? Itu 36 itu karena memang di Mekah itu ketika Sayyidina Umar memimpin, memprakarsai dan nanti memimpin sholatnya itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu kalau ada yang mau mencatat Al-Quran, bacaan Al-Quran itu dikonfirmasi oleh beliau. Apakah Ubay bin Ka'ab itu nggak mau mengikuti Rasulullah? Kok bikin sholat berjamaah padahal Nabi tidak berjamaah di malam Ramadan? Nanti dulu.
Di TikTok kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang ada juga kan gitu. Jadi jangan langsung memvonis, oh ini sesat, oh ini kafir, oh ini enggak. Nanti dulu. Kan secara kasat Nabi memberhentikan, kalau kita berhentikan, Nabi memberhentikan sholat malam Ramadan secara berjamaah. Sayyidina Umar menghidupkan. Lah kok berani menghidupkan? Kenapa menghidupkan? Berani. Dan nanti juga Sayyidina Umar memiliki, kalau boleh disebut tuh, prakarsa ataupun ijtihad. Sayyidina Umar itu yang pernah melarang, membuat peraturan nggak boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Padahal boleh dalam Al-Quran. Kenapa coba? Wahai Umar, kenapa? Dan salah satu putra Sayyidina Umar itu punya istri ahlul kitab. Ceraikan atau suruh dia masuk Islam. Kenapa? Ayah kan boleh dalam Al-Quran. Iya, tapi kamu lihat kenyataan. Kalau semua laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab, terus wanita yang muslimah siapa mau nikah? Jadi kan nggak boleh letterlock. Jangan sampai itu kita terlalu tekstual. Akhirnya semuanya. Kemudian Sayyidina Umar nggak mau ngasih lagi loh zakat untuk mu'allafah qulubuhum. Itu kok ya kadang-kadang di TikTok ada, kadang-kadang enggak lah gitu. Sayyidina Umar itu memprakarsai tidak ada bagian zakat itu untuk yang mu'allaf. Nggak ada. Bayangin coba. Kenapa? Mau masuk syukur, nggak masuk ya udah. Kita udah kuat. Itu ada pandangan kayak gitu. Kemudian nanti orang-orang kafir nggak mau disebut pembayarannya itu jizyah. Minta dirubah. Diperkenankan. Jadi banyak hal yang kita mengharap mudah-mudahan pengajian kita ini menjadi bagian yang mencerahkan kita, yang mencerdaskan kita, yang membuat kita semakin dekat dengan Allah dan semakin sayang dengan hamba. Nggak mudah kita mensyirikkan, mengkafirkan. Itu saya pernah nanya sama satu orang tuh di Madinah. Saya tanya, saya pikir ini orang sepuh. Saya tanya, di mana kubur ayah Nabi? Astagfirullah, syirik. Mau belajar sejarah. Begitu saja. Ya Allah. Saya mau belajar sejarah. Nih, saya baca dalam kitab ini, ayah Nabi itu meninggal di Madinah. Saya mau nanya, kira-kira itu kuburnya di mana? Karena kalau ada orang pernah ada, itu tokoh, biasanya, kan gitu. Biasanya kan diketahui, karena adalah tokoh suku Quraisy dulu terkenal. Gitu loh, bukan tidak terkenal. Mestinya ada. Bukan, udah, sholat 5 waktu di masjid, nggak usah diajarin. Nah, gitu. Saya mau tahu, ini saya sedang belajar sirah nabawiyah. Mau nanya. Oh gitu, saya nggak tahu. Bilang aja nggak tahu, jangan terus. Bilang nggak tahu. Jangan terus mengatakan, kalau kita nanya kuburan, terus mau. Ntar dulu, kita mau tahu. Oh, dulu Nabi, ayahnya ketika Nabi dalam kandungan ibunya sekian bulan, ayahnya ke Madinah. Kemudian sampai di Madinah, ayahnya sakit. Kemudian ayahnya meninggal dunia. Begitu juga kalau saya tanya, di Abwa tuh kubur ibunda Nabi di mana? Bukan saya terus dianggap mau syirik, enggak. Tapi kan mereka langsung menganggap, karena dipikir orang kalau ke kuburan itu, jadi kita harus hati-hati dan mudah-mudahan Ramadan yang Nabi Muhammad mengatakan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi di sisi Allah. Di sisi Allah, bukan di sisi kita. Jadi kita jaga mulut kita. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi silahkan memilih. Kalau perempuan itu tidak ada larangan untuk ke masjid. Itu prinsip. Nggak ada larangan. Kecuali kalau ada fitnah. Ada bahaya. Ustadz, saya kalau di rumah tuh nggak resep. Kemudian nggak merasakan nuansa tertentu. Kalau ke masjid saya merasakan suasana, silakan. Ustadz katanya lebih afdol. Kalau masalah lebih afdol itu nanti dilihat. Kamu lebih khusyuk di mana? Kalau lebih afdol itu kamu lebih khusyuk di mana? Mendapatkan suasana kerohanian yang lebih menyentuh di mana? Kalau di masjid ya silakan di masjid.
Tapi Ustadz, saya dengar loh di Masjid Nabawi itu ada namanya Babun Nisa. Di Masjid Nabawi dari zaman Nabi dulu udah ada Babun Nisa. Kemudian Fatimah juga ada bab Fatimah. Fatimah juga salat di masjid. Tetapi melihat kondisi masing-masing. Jangan diwajibkan, jangan dilarang juga. Ini boleh. Kalau afdal itu nanti dilihat. Dia bisa mendatangkan kehusyuan, bisa mendatangkan suasana rohani yang lebih baik. Itu yang didahulukan. Kira-kira seperti itu. Kebetulan, nah Ustaz tadi ngomongin TikTok. Sebenarnya di TikTok itu live-nya para Ustaz tuh banyak sekali. Ya. Banyak banget sampai tengah malam itu kita masih bisa mendengarkan live Ustaz. Jadi kan saya bakal tiduran sambil mendengarkan. Jadi di situ saya juga dengar tentang Ustaz Adi Hidayat mengatakan tentang itu Ustaz. Ada yang menanyakan bagaimana untuk wanita hukumnya di mana gitu. Nah jawaban beliau adalah sama seperti Ustaz tadi. Jadi dulu itu kenapa lebih baik wanita itu di rumah karena keamanan gitu. Beda dengan zaman sekarang. Jadi kalau sekarang ini wanita bisa ke masjid silakan gitu Ustaz, jawabannya seperti itu. Ada juga kan sama seperti begini, mohon maaf. Dulu kita kalau mau umroh tuh harus pakai muhrim. Iya betul, sekarang udah enggak. Betul. Berarti yang dulu susah apa enggak? Dulu kondisinya maaf perempuan jalan sendiri berbahaya dan seterusnya. Subhanallah, ada pandangan ulama mengatakan nggak ada masalah. Dari dulu sudah ada pandangan seperti itu. Jadi bisa diambil lah sekarang sebagai cantolan hukum. Itu. Oke. Ya. Baik. Apa? Safar. Bepergian untuk wanita tadi itu. Sama tadi Ustaz bilang. Kalau aman sudah ada, jadi nanti ada safar, ada rifqah. Jadi musafir, kemudian ada rifqah yang mendampingi. Ustadz, nggak ada yang ikut sama sekali. Tapi di pesawat itu ada jaminan keamanan nggak? Ada. Dari rumah menuju ke bandara, aman tidak? Aman. Di bandara itu ada namanya rifqah. Nanti disebut oleh para ulama itu namanya rifqah yang mendampingi dalam perjalanan. Ada aturan nggak? Ada. Boleh nggak orang di pesawat tuh main nonjok-nonjok orang, main nyopet orang? Kan nggak bisa. Berarti bagian dari jaminan. Nah, karena rifqah dalam perjalanan itu ada jaminan keamanan, maka boleh. Arab Saudi pernah mengatakan bahwa menyetir mobil wanita nggak boleh. Kenapa? Waktu itu punya alasan. Tapi sekarang sudah berubah. Jadi wanita kalau mau musafir, kalau dia memiliki suami dan memiliki tanggung jawab, maka dia pamit. Mendapatkan izin. Kemudian di perjalanan itu dia harus mendapatkan jaminan keamanan atau kepastian dia akan aman dari fitnah dan dari bahaya. Kalau udah ada itu semua terpenuhi, nggak ada masalah. Karena nanti Siti Aisyah juga naik kuda. Siti Aisyah itu naik kuda dan memimpin salah satu peristiwa perang. Apa? Rasulullah sudah wafat. Rasulullah sudah wafat dan waktu itu kan banyak laki-laki. Kenapa harus Siti Aisyah? Kalau memang nggak boleh kan mesti Siti Aisyah di rumah saja. Kenapa harus? Gitu loh. Dari situ para ulama mengatakan boleh safar, boleh wanita safar yang tidak harus muhrimnya itu orang, muhrimnya nanti aturan, muhrimnya itu jaminan gitu loh. Kira-kira kalau boleh diilustrasikan, muhrimnya itu sekarang berubah bukan orang. Muhrimnya itu nanti adalah aturan yang memastikan dia selamat dari fitnah dan selamat dari bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ya. Baik, oh. Ini Ustaz memang sekarang kalau ada umroh sekarang katanya yang tidak pakai Madinah Ustaz. Kalau saya sih sayang banget, saya justru merasakan banget kenikmatan ibadah itu di Madinah luar biasa. Kotok-kotokan. Ada 3 masjid yang habis itu. 3 masjid. La tuharrur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu bersusah payah. Jangan kamu bersusah payah membenarkan pelana kuda itu rihal. Jadi orang kalau mau berpergian jauh itu artinya pelana kudanya dikencangkan. Jangan kamu bersusah payah untuk mengencangkan pelana kudamu kecuali kalau kamu untuk menuju 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa.
tolong sampaikan kepada yang menganggap tidak perlu ke Masjid Nabawi. Bagaimana dia nanti menghadap Nabi ketika dia punya kesempatan untuk bisa ke Masjid Nabawi. Belum lagi nanti kalau ada pembahasan tentang tanah yang paling mulia adalah tanah yang di situ ada jasad manusia paling mulia. Sekarang non muslim udah masuk Ustaz ke Madinah, menyedihkan. Nah, aneh lagi, non muslim banyak pengen ke sana, yang muslim bilang nggak usah. Jadi yang non muslim kirim salam, lu yang bener siapa sih? Gue aja mau ke situ, masa udah nggak? Wallahu a'lam bishawab. Justru alhamdulillah dari pengalaman saya yang mendampingi jamaah itu kemarin Ustaz nikmat banget bagi saya Madinah, luar biasa bisa menikmati, bisa berlama-lama ya, nyaman banget. Karena terus terang di Mekah sampai saat ini masih sama peraturannya, perempuan diusir-usir, nggak boleh dibuka tempat sholat dulu sampai 30 menit sebelum azan, dan seperti itu masih berlaku sampai saat ini di Masjidil Haram. Nah, baik, ini teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk amanah Ustaz. Amanah itu luar biasa Ustaz. Setiap bantuan, setiap apa yang kami share, itu sampai kadang saya stop, udah cukup, karena saya menabung dananya bingung karena dia berlebihan. Jadi terima kasih banyak amanah, insya Allah semuanya tidak luput dari catatan malaikat rakib dan akan menjadi penambah timbangan amal kita insya Allah. Saya mohon maaf dari kurang berkenan kalau saya terus sering sharing, tapi bagi saya ulama ibu saya mengatakan ketika kita mendapatkan orang yang bantuan, kita nggak perlu susah-susah gitu. Karena berarti itu sama saja seperti kita diajak yuk nabung. Jadi target kamu, jadi kita tabungan di akhirat kita insya Allah. Jadi bagi saya terima kasih banyak Pak. Dan saya masih menunggu ya, ini waktu itu yang saya share tentang buka puasa para santri untuk darul amal, itu saya dapat dari Bu Mai sendiri ya. Jadi mohon, kemarin ada teman saya nih, ada dia Saya potong sebentar sebelum kita bisa baca doa dan mohon. Siapa yang memberikan makan untuk yang berbuka puasa, walaupun saat butir kurma berbuka, dia mendapatkan pahala yang berpuasa. Apalagi kalau santri, Quran, Masya Allah. Kita dukung 1000%. Insya Allah. Nah, terima kasih sudah mengirimkan pada saya, sudah terkumpul dana sekitar 6 juta untuk buka puasa dan untuk wakaf Quran Ustaz. Itu Qurannya Pak Umar itu dipakai oleh para santri sana sudah mulai rusak. Kan saya kirimkan oleh fotonya memang mulai rusak. Dibutuhkan untuk semua darul amal. Jadi bukan hanya di Jampang bulan saja, itu 1000 Quran. Alhamdulillah sudah terkumpul di saya itu sekitar 8 jutaan. Saya buka lagi karena saya buka rekeningnya berbeda. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Juga untuk bantuan Ustaz, waktu itu kita bikin sumur air di lubang masjid, alhamdulillah sudah terlaksana, sudah insya Allah akan dipakai di Ramadan ini untuk berwudu untuk tarawih. Terima kasih banyak teman-teman untuk semuanya yang luar biasa gercep ya. Jadi saya nggak kecil hati gitu, karena bagi saya kadang-kadang saya untuk kita berdiskusi di pengurus, mana yang bisa kita bantu, mana yang bisa kita share, mana yang kita berdiskusi dulu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga terus ya, jadi semoga terus amal baik sedikit. Yang besar sedikit juga banyak ya, yang dipilih, tapi alhamdulillah itu kan sedikit jadinya semua jadi banyak ya. Alhamdulillah. Kemudian insya Allah kita di 10 malam terakhir seperti biasa kita akan adakan iktikaf online Zoom. Kenapa kita tidak diadakan? Karena bagi saya sayang yang di luar kota juga banyak yang hadir. Jadi bagi kami tetap akan kita adakan insya Allah di 10 malam terakhir. Baik, sebelum saya kasih teaser dulu ya, saya akan sampaikan di sini ustadz-ustadznya. Di tanggal 21 Ramadan, insya Allah ada Ustadz Ali Bahar. Nah, kalau ternyata Ramadannya mundur nih, Ustadz Ali gimana? Saya yang bingung. Tapi kalau apa-apa kita atur ya. Oke, jadi 1 Ramadan ada Ustadz Ali, kemudian 22 Ramadan Ustadz Umar Mangkar, 23 Ramadan Ustadz Ali Nurdin, 24 Ramadan Ustadz Najamuddin, 25 Ramadan Ustadz Abdoli, 26 Ramadan Ustadz Hashim Adnan, 27 Ramadan Ustadz Ali Bahar, kemudian 28 Ramadan Ustadz Andian Parlindungan, 29 Ramadan Ustadz Umar Makkah, dan 30 Ramadan Ustadz Syahrudin. Jadi insya Allah akan kami share pada teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan jadwal lebih awal dari para ustadz. Semoga mereka tidak lupa, nanti kita akan share kembali pada para ustadz. Kemudian terakhir rencana buka bersama. Nah, ini kemarin Mbak Monika tadi udah bicara dengan Dina ya, Din ya. Oke. Jadi insya Allah Mbak Monika itu punya tempat. Ustadz Ali ya, nanti saya minta waktunya Ustadz Ali untuk kita bersama-sama bukber ama-ama, bukan di rumah ini, tapi kita akan adakan di rumah di tempatnya Mbak Monika.
Dulu kafe Rolling Stone sekarang dipakai, sering dipakai untuk kajian-kajian. Insya Allah kita akan buka di sana bersama. Sekarang Rolling Stone Syar'i sekarang. Rolling Stone udah obat. Jadi nanti akan saya tanyakan dulu Bapak Ustaz Ali, kita akan mengusulkan Ustaz Ali untuk kita adakan buka bersama almarhumah ya di sana ya. Jadi nanti akan kita atur dan bagaimananya akan kita atur lagi, semuanya akan kita umumkan. Baik, demikian Ustaz Ali. Kemudian kita doa untuk terus haji. Haji. Jadi saya semalam dengan Haji. Yang Maroko dan punya ayahnya pernah ngomong universitas di Spanyol, itu saya tanya, ini ada informasi muslim Spanyol itu akan berangkat haji naik kuda. Masya Allah. Jadi saya bilang apa bener? Ntar saya cek, cuman nggak menutup kemungkinan, kata beliau benar, karena banyak sekarang generasi muslim di Spanyol itu yang mulai bangga dengan keislaman, dan banyak para orang tua di sana, terutama yang nenek, yang kakek, kalau anaknya atau cucunya masuk Islam itu didukung, karena mereka merasa mereka adalah bagian dari sejarah Islam yang lalu. Saya tanya semalam tuh sama sahabat saya itu, saya bilang sama Mbak Vita itu umumin tuh haji, kita kan nggak ada yang naik kuda lagi gitu kan. Yang naik kudanya masih semangat, masa dan haji tahun ini Mbak Vita mungkin akan menjelaskan nanti lah setelah ini, yang dengan visa furoda bukan dengan, dan itu tidak mengambil jatah sama sekali dari mereka yang haji. Ini saya itu. Oh, ya, jadi orang-orang Spanyol naik kuda menuju Mekah. Allah alam tuh. Jadi lewat Maroko, dari Maroko muter sampai ke Mesir. Sama Indonesia kita naik sepeda, jalan kaki sampai di Indonesia. Nyebrangnya Ya itu nyebrang nanti ya kapal. Mereka pakai kuda. Saya tanya ini beneran nggak? Nggak menutup kemungkinan ini benar, karena memang sekarang sedang lahir semangat dari generasi yang masuk Islam dari orang-orang Spanyol. Mereka merasa bahwa mereka itu adalah bagian dari sejarah Islam yang pernah ada di Spanyol. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jadi silakan bagi yang mau daftar haji furoda tahun ini ataupun daftar haji ONH Plus untuk anak-anaknya silakan. Seperti saya sampaikan kemarin, ada yang nanya sama saya. Nih Mbak Ola, kebetulan Mbak Ola baru daftar haji bersama suaminya. Ini Mbak Ola ini adalah sepupunya Mbak Astrid ya. Nah kemudian pertanyaan kepada saya, karena saudaranya berangkat tahun lalu ya, itu chaos. Nah itu saya sampaikan, jadi mereka khawatir tapi itu kan. Dan saya sampaikan, alhamdulillah Anissa nih Mbak Vera, banyak di jamaah kita nih Mbak, alumni Anissa yang saya tanyakan, kita insya Allah tidak memakai. Jadi sekarang saya baca Ustaz, waktu itu pemerintah Saudi menghimbau untuk tidak menginap di Mina. Nah, jadi pemerintah Saudi sendiri menghimbau nggak nginep di Mina Ustaz jadi sekarang. nanti, tapi temanya bukan sekarang karena waktunya. Baik. Jadi ada informasi Saudi itu akan melakukan banyak terobosan. Enggak direkam. Lalu mati dulu rekamannya. Mudah-mudahan